Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nida Olvia, NIM 857270592. Saya dari Prodi PGSD semester 4. Baik, pertama-tama yang terhormat yaitu kepada Ibu Tutor serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat. RPP yang telah saya susun yaitu untuk peserta didik kelas 2 skala dasar dengan menggunakan kurikulum 2013. Materi pembelajaran yang saya pilih adalah jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya dengan tema yaitu hewan di sekitarku. Materi ini dipilih karena sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dapat membuat peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Nah, dalam penyusunan RPP ini saya berusaha membuat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik aktif, kreatif, dan menyenangkan serta sesuai dengan karakteristik anak usia sekolah dasar, khususnya di kelas-kelas rendah. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran ini tidak hanya berfokus pada penjelasan guru, akan tetapi juga melibatkan peserta didik secara langsung melalui kegiatan mengamati, bertanya, membaca, diskusi, bermain peran, dan juga menulis. Nah, pada bagian identitas RPP, saya sudah mencantumkan nama sekolah, mata pelajaran, kelas, dan semester, tema, subtema, materi pembelajaran, serta alokasi waktu yang digunakan dalam satu kali pertemuan. Kemudian pada bagian kompetensi inti dan kompetensi dasar, saya menyesuaikan dengan kurikulum 2013 untuk kelas 2 SD. Kompetensi yang ingin dicapai tidak hanya pada aspek pengetahuan tetapi juga sikap dan keterampilan peserta didik. Selanjutnya, pada tujuan pembelajaran saya merancang tujuan yang spesifik dan sesuai dengan kegiatan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk menyebutkan jenis-jenis yang berdasarkan makanannya, dapat membedakan hewan herbivora, karnivora, dan juga omnivora, dapat mengelompokkan hewan sesuai jenis makanannya, serta mampu untuk bekerja sama dan aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, pada bagian materi pembelajaran saya membahas tentang pengertian herbivora, karnivora, dan juga omnivora serta contoh-contoh hewan yang ada di lingkungan peserta didik. Selain materi reguler, saya juga menyiapkan materi pengayaan bagi peserta didik yang sudah memahami materi dengan baik dan remedial bagi peserta didik yang masih mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran. Untuk media dan bahan pembelajaran, saya menggunakan media yang sederhana namun tetap menarik dan mudah untuk ditemukan seperti gambar hewan, kartu gambar hewan dan makanannya, poster sederhana, lalu lagu-lagu tentang hewan. Ada juga LKPD atau lembar kerja peserta didik, papan tulis, buku tulis, serta reward untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Nah, media tersebut dipilih agar pembelajaran ini lebih konkret, bisa menarik perhatian peserta didik dan memudahkan mereka untuk memahami materi pembelajaran. Pada kegiatan pembelajaran, saya membagi menjadi 3 bagian, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, yang pertama yaitu guru memasuki kelas dengan menyapa seluruh peserta didik dengan ramah dan mengucapkan salam untuk mengajak peserta didik. Setelah mengucapkan salam, guru mengajak peserta didik untuk berdoa, mengecek kehadiran, serta memasuki kelas dalam keadaan rapi dan siap untuk belajar agar peserta didik lebih tertarik. Sejak awal pembelajaran, guru setelah itu membagikan gambar hewan yang berbeda-beda kepada setiap peserta didik. Nah, selain itu, guru melakukan persepsi dengan mengajukan pertanyaan sederhana tentang hewan dan makanan hewan berdasarkan pengalaman sehari-hari peserta didik. Kemudian guru memberikan motivasi melalui tepuk semangat dan permainan menirukan suara-suara hewan agar suasana belajar lebih hidup dan menyenangkan. Nah, pada kegiatan inti, peserta didik melakukan berbagai aktivitas pembelajaran. Pertama, peserta didik mengamati gambar hewan yang ditempel di papan tulis. Setelah itu, guru memberikan
pertanyaan sederhana sehingga peserta didik dapat aktif bertanya dan aktif untuk menjawab. Selanjutnya, guru menjelaskan materi tentang hewan herbivora, karnivora, dan herbivora, karnivora, dan omnivora menggunakan bahasa yang sederhana serta contoh nyata yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Setelah penjelasan materi, peserta didik bernyanyi tentang hewan secara bersama-sama. Nah, kegiatan bernyanyi ini untuk mengingat apa itu materi pembelajaran hari ini. Kemudian peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk berdiskusi menggunakan kartu gambar hewan dan makanannya. Nah, pada kegiatan ini peserta didik bekerja sama untuk memasakkan hewan dengan makanannya dan menentukan jenis makanannya. Setelah diskusi kelompok, peserta didik melakukan bermain peran menjadi hewan tertentu sambil menentukan gerakannya, suaranya, dan menyebutkan makanannya. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keberanian, keterampilan berbicara, dan membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Selanjutnya, peserta didik mengerjakan LKPD yang sudah ditentukan oleh guru untuk melatih keterampilan menulisnya dan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami pembelajaran tersebut. Nah, pada kegiatan penutup, guru bersama peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran, melakukan tanya jawab untuk mengetahui pemahaman peserta didik, memberikan motivasi, dan memberikan tugas sederhana untuk mencari contoh hewan lain di rumah. Nah, dalam RPP ini saya juga menerapkan 8 keterampilan dasar mengajar, yaitu keterampilan bertanya saat guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Yang kedua, keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan yaitu saat guru menyampaikan materi. Yang ketiga, keterampilan mengadakan variasi, yaitu melalui permainan, gambar, dan bermain peran menjadi hewan. Yang ketiga, yang keempat ada keterampilan memberikan penguatan, yaitu melalui pujian, stiker penghargaan atau reward. Dan yang kelima yaitu keterampilan membaca, yaitu melalui kegiatan membaca teks cerita atau bernyanyi bersama-sama. Yang keenam itu ada keterampilan menulis melalui tugas atau lembar LKPD yang sudah dibuat. Yang ketujuh itu ada keterampilan menyimak saat peserta didik mendengarkan penjelasan dari guru dan teman-teman. Serta yang kedelapan yaitu keterampilan berbicara saat peserta didik menjawab pertanyaan dan tampil di depan kelas. Nah, untuk penilaiannya atau asesmen, saya menggunakan 3 aspek penilaian, yaitu penilaian sikap, yaitu melalui observasi, keaktifan, dan kerja sama peserta didik. Yang kedua ada penilaian pengetahuan melalui tanya jawab dan LKPD. Yang ketiga yaitu penilaian keterampilan, yaitu melalui kegiatan bermain peran dan menulis. Nah, menurut saya RPP yang saya buat ini dapat membantu menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, menyenangkan, dan juga bermakna bagi peserta didik, karena mereka belajar tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi juga terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran. Baik, terima kasih. Demikian presentasi RPP dari saya. Saya menyadari bahwa RPP ini masih memiliki kekurangan, sehingga saya sangat terbuka terhadap saran dan masukan yang membangun dari Bapak atau Ibu tutor maupun teman-teman sekalian. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang sudah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.